Terima kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 971. Bagaimana mereka bisa membunuh Master dari keluarga Chapman begitu saja? Pengawal yang tidak berguna itu tidak terlalu penting bagi keluarga Chapman, akan tetapi mereka berani membunuh Master yang sebanding dengan Raja Perang Bintang 6. Bagaimana aku harus memberitahu keluargaku tentang masalah ini? Peace menggeram pada dirinya sendiri. Aku harus memberitahu ayahku dan yang lainnya, meskipun jika aku harus kehilangan kedua wanita itu. Aku harus membalas dendam. Peace segera mengambil keputusan dan pergi ke sebuah villa besar dengan beberapa pengawal di belakangnya. Villa tersebut adalah sebuah tempat di mana keluarga besar Chapman tinggal. Mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk berkumpul dan mendiskusikan hal-hal yang penting. Villa tempat Peace tinggal berada agak jauh dari tempat tinggal utama. Itu adalah tempat di mana dia akan menghabiskan waktu untuk menikmati hidupnya sendiri. Itu juga tempat di mana dia bersenang-senang dengan wanita cantik ketika dia tidak ada sesuatu untuk dilakukan. Peace memang selalu pergi bermain-main di belakang ayah dan para penatua karena dia tidak bisa melakukan pekerjaan dengan benar. Keluarga Chapman biasanya memilih untuk menutup mata selama Peace tidak melakukan sesuatu yang berlebihan. Ya ampun, Tuan Muda. Tumben kamu datang ke sini. Salah satu pelayan segera maju dan menyapanya setelah Peace turun dari mobil yang baru diparkir. Peace berjalan 2 langkah ke depan dan menepuk pantat pelayan saat itu juga. Sudah lama sekali, Jin, dan tubuhmu menjadi lebih seksi. Biarkan aku mengagumi tubuhmu suatu saat nanti, ketika kita memiliki waktu luang. Bagaimana kedengarannya? Itu ide yang buruk, Tuan Muda. Kamu semakin pandai menggoda. Kamu tidak kekurangan wanita cantik, kan? Kapan kamu akan mengingat seseorang seperti aku? Pelayan itu memutar matanya ke arah Tuan Muda Chapman dengan genit, kata-katanya agak sugestif, diwarnai dengan pura-pura tidak senang. Meskipun Peace terkenal sembrono dengan wanita, dia adalah orang yang murah hati. Semua orang tahu bahwa, uang yang akan mereka dapatkan, untuk menghabiskan malam bersamanya, sudah cukup bagi pelayan seperti dia, untuk mencukupi kebutuhan selama sisa hidupnya. Terkadang, Peace bisa menghabiskan beberapa juta dolar dalam semalam. Hal itu yang menjelaskan, mengapa beberapa pelayan tidak menolak tawaran Peace ketika dia menggodanya. Bahkan, banyak dari para pelayan, yang akan dengan senang hati melayani Peace untuk sekedar bersenang-senang. Aku sedang memikirkanmu saat ini, Jin. Peace menyeringai, dan menambahkan dengan sugestif, oh ya, bersihkan kamarku dengan baik, dan menyelinaplah malam ini. Aku akan menjelajahi kehidupan bersamamu, bagaimana kedengarannya? Tuan Muda, kamu sangat jahat. Aku tidak akan berbicara denganmu lagi. Jin bertindak sok pemalu, dan lari dengan wajah memerah, meskipun saat ini dia dak-dikduk dalam hati karena memikirkannya. Dia merasa sangat senang, karena akan menghabiskan waktu bersama Peace, dan memikirkan berapa banyak jumlah uang yang akan didapatkannya. Tidak lama setelah itu, Peace tiba di ruang tamu sebuah villa besar. Pada saat ini, Tuan Chapman dan Tuan Tua Chapman sedang bermain catur di ruang tamu, ketika beberapa penatua keluarga mengamati permainan catur mereka dari belakang. Kenapa kamu datang ke sini? Matahari pasti sudah terbit dari barat. Kupikir, kamu sudah lupa, kalau kamu adalah anggota keluarga Chapman. Kata Tuan Tua Chapman, diikuti tawa kecil, saat melihat Peace masuk melalui pintu ruang tamu. Oh, benar. Kudengar kamu meminta 2 penjaga rahasia keluarga kita, untuk pergi bersamamu. Apakah kamu sedang dalam masalah, atau semacamnya? Tuan Tua Chapman melanjutkan bertanya. Peace menundukkan kepalanya, dan menggertakkan gigi sebelum dia bergumam, suatu masalah yang sangat besar, kakek. Para penjaga rahasia, kedua penjaga rahasia itu, sudah mati. Bab 972. Tidak banyak dari para master, yang bisa menjadi penjaga rahasia keluarga Chapman. Tentu saja, semua penjaga rahasia mereka adalah master sejati. Orang-orang dengan kekuatan, yang sebanding dengan Raja Perang Bintang 4 atau Bintang 5, adalah syarat minimum untuk menjadi penjaga rahasia keluarga Chapman. Penjaga rahasia ini, akan bersembunyi dalam keadaan normal, hanya akan mengambil tindakan, ketika keluarga Chapman menghadapi masalah besar atau ancaman yang serius. Sayangnya, hanya ada selusin penjaga rahasia keluarga ini, terlepas dari kecakapan tempur mereka. Tuan Tua Chapman diam-diam merasa tidak senang, ketika mengetahui bahwa Peace telah memerintahkan 2 penjaga rahasia keluarga untuk pergi bersamanya. Dia memutuskan untuk membiarkannya, bagaimanapun, karena Peace adalah cucunya. Beberapa wanita di luar
mungkin menarik perhatiannya, dan pengawal wanita itu mungkin cukup kuat untuk bisa mengalahkan pengawal pribadi Peace. Oleh karena itu, untuk menaklukkan wanita tersebut, yaitu dengan membawa penjaga rahasia keluarga Chapman. Namun, Tuan Tua Chapman tidak akan pernah menduga Peace akan memberitahu mereka, dua penjaga rahasia mereka sudah mati. Peace, omong kosong apa yang kamu semburkan? Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Kamu mengatakan bahwa kedua penjaga rahasia keluarga kita sudah mati. Tuan Chapman berkata dengan sangat terkejut saat semua mata para keluarga Chapman beralih menatap ke arah Peace. Lagi pula, orang yang bisa membunuh penjaga rahasia keluarga Chapman pasti memiliki kekuatan tempur yang kuat. Poin pentingnya adalah, pihak lawan begitu berani untuk membunuh dua penjaga rahasianya, ketika mereka mengetahui keluarga Chapman lah yang mempekerjakan mereka. Sepertinya, putranya telah menyinggung beberapa orang yang sangat kuat kali ini. Itu benar, ayah. Peace mengangguk, tahu betul dia tidak akan pernah bisa mengubur rapat-rapat kejadian ini. Ini tidak akan berarti apa-apa, jika itu adalah pengawal biasa, atau bahkan komandan pengawal mereka yang biasa. Lagi pula, mereka termasuk keluarga yang kaya, dan bisa mempekerjakan siapa saja, kapan saja. Selain itu, orang-orang saling berkelahi, adalah kejadian biasa di kota Walet. Lagi pula, kota itu tidak disebut sebagai kota seni bela diri tanpa alasan. Namun, kematian para penjaga rahasia, merupakan kehilangan besar bagi keluarga Chapman. Tuan Tua Chapman menghela napas dalam-dalam, sebelum perlahan berdiri. Dia menatap Peace dengan tatapan tajam dan intens, saat dia dengan tegas berkomentar, aku pikir, kami sudah memanjakanmu terlalu berlebihan. Kami, biasanya tidak pernah mengontrolmu, ketika kamu membawa pengawal untuk pamer di depan umum. Kami hanya memintamu, untuk tidak melawan orang-orang yang kuat, tetapi sepertinya, kamu baru saja melakukannya kali ini. Tuan Tua Chapman berhenti sejenak di sini sebelum bertanya, beritahu kami, orang kuat mana yang telah kamu singgung. Dari keluarga kuat mana mereka berasal? Aku sebenarnya tidak yakin, dari kekuatan mana mereka berasal. Jawab Peace, yang tidak begitu yakin, karena tidak dapat menelusuri asal-usul Jack dan Selena. Apa? Anggota keluarga Chapman saling menatap dengan cemas. Kamu menyebabkan dua penjaga rahasia kita mati, tanpa mengetahui dari keluarga kuat mana orang-orang itu berasal. Tuan Chapman sangat terperangah dengan jawaban Peace, merasa hampir pingsan karena marah. Mereka menderita kerugian yang sangat besar, namun, putranya tidak mengetahui latar belakang pihak lawannya. Mereka bukan berasal dari keluarga yang kuat di kota Walet ini. Aku hanya tahu bahwa, di antara mereka ada seorang pria bernama Jack White, dan seorang wanita bernama Selena. Ada juga seorang wanita yang memakai masker wajah. Bab 973. Peace memikirkannya dan berkomentar, pria bernama Jack dan wanita yang mengenakan topeng itu, tampaknya mereka berdua cukup terampil. Meskipun, ada wanita lain, Selena, yang tampak biasa saja. Mereka semua, pasti bukan tandingan penjaga rahasia kita. Akan tetapi, banyak pengawal kita dan juga dua penjaga rahasia keluarga kita, yang dibunuh oleh seorang pria, yang tampaknya berusia 40 atau 50-an. Dan, dia adalah seorang komandan kepala pengawal mereka. Kepala komandan pengawal mereka, sekuat itu. Tuan Tua Chapman mengerutkan kening dan bertanya lagi, seberapa kuat dua penjaga rahasia keluarga kita yang kamu bawa? Kemampuan tempur mereka, setara dengan Raja Perang Bintang 6, jawab Peace dengan masam. Senyum pahit terlihat di wajahnya, saat dia melanjutkan, itulah sebabnya, aku sangat terkejut ketika menyaksikan bagaimana mereka bisa dibunuh dengan begitu mudah. Dugaanku adalah, komandan kepala pengawal itu, kemampuan bertarungnya setara dengan Raja Perang Bintang 7, bahkan Bintang 8. Kamu, Tuan Tua Chapman, merasakan kemarahan yang membara dalam dirinya, saat dia menunjuk dengan tajam ke arah Peace. Kemudian, dia berkata dengan getir, para penjaga rahasia keluarga kita yang telah mati itu, mereka sangat kuat. Ya Tuhan, orang-orang yang kamu singgung kali ini, pasti dari keluarga bangsawan kelas 2 sejati, atau setidaknya, mereka berasal dari keluarga bangsawan kelas 1. Kakek, aku tidak menginginkan hasil yang seperti ini juga. Bagaimana aku bisa mengetahui, mereka akan begitu kuat? Sial, apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku menyarankan, agar kita segera memusnahkan seluruh keluarga mereka, atau jika tidak, keluarga kita akan sangat dipermalukan karena masalah ini. Keluarga lain, akan menertawakan kita di depan umum, ketika mereka mendengar tentang kejadian ini. Peace tidak bisa menahan diri, dan mencoba menghasut Tuan Tua Chapman. Apakah kamu pikir, mereka tidak memiliki master lain yang membantu mereka, ketika seorang komandan kepala mereka, bisa membunuh dua master kita dengan mudah?
Keluarga kita cukup kuat, itu benar, tetapi keluarga kita hanyalah keluarga bangsawan kelas 2. Jika kita melanjutkan menyelidiki masalah ini, pihak lain mungkin akan semakin marah, dan mereka akan membunuh banyak orang-orang kita jika mereka bertindak putus asa. Bahkan, jika mereka hanya memiliki master yang sebanding dengan Raja Perang Bintang 7 atau Bintang 8, mereka masih bisa menyebabkan kerugian besar bagi keluarga kita. Pada saat itu, kekuatan kita akan sangat melemah. Aku khawatir, akan sulit bagi kita untuk terus tinggal di kota Walet ini. Salah satu penatua keluarga Chapman angkat bicara setelah menilai situasinya. Namun, bukankah keluarga lain akan menertawakan kita jika mereka mendengar tentang kejadian ini? Pemuda lain dari keluarga Chapman menimpali dan menyuarakan pikirannya. Selain itu, aku belum pernah mendengar tentang Jack White yang kuat ini di kota Walet kita. Dia kemudian menoleh ke arah Peace dan bersikeras, "Tuan muda, kamu seharusnya sudah mengetahui seberapa besar tempat tinggal mereka, kan? Tempat tinggal mereka tidak terlalu besar, sekitar 20 villa yang saling bersebelahan. Sepertinya, mereka tidak terlalu mengancam, dan aku tidak melihat mereka memiliki banyak pengawal." Jawab Peace, setelah mengingat informasi yang dia miliki di dalam kepalanya. Tentu saja, wanita dengan topeng wajah itu cukup terampil. Tuan muda Quinton, Caleb Quinton, pernah menyinggung ketiganya. Sementara itu, paman keduanya, Raja Perang Hunter Moore, ingin membantu Caleb membalas dendam. Namun, wanita dengan masker wajah itu, dengan mudah mengalahkannya. Hunter Moore. Tuan Chapman mengerutkan kening, dia adalah Raja Perang Bintang 3. Sepertinya, wanita yang kamu sebutkan, termasuk seorang master dengan kemampuan bertarung, yang sebanding dengan Raja Perang Bintang 4 atau Bintang 5. Aku sangat yakin, wanita dengan memakai masker wajah ini, dan juga pria yang lebih tua, yang telah kamu sebutkan beberapa saat sebelumnya, adalah orang-orang yang tidak mampu kita seberangi. Kita tidak bisa membiarkan hal seperti ini berlalu, tetapi aku juga mengerti, kita tidak boleh bertindak gegabah karena kita tidak memiliki banyak informasi tentang mereka. Jika kita tidak memulai penyelidikan sekarang, kita mungkin akan menyesalinya nanti. Tuan tua Chapman terdiam beberapa saat sebelum dia berbicara, "Peace, jangan memulai tindakan sembrono apapun dengan mereka, mengerti? Aku akan mengirim seseorang untuk memeriksa latar belakang mereka terlebih dahulu. Jika mereka adalah orang-orang kuat dari tempat lain, dan berada di sini untuk perjalanan, kita mungkin akan menderita konsekuensi yang tidak mampu kita tanggung, akibat dari menyinggung mereka." "Baiklah, kakek, aku mengerti. Kita harus menyelidiki latar belakang mereka terlebih dahulu, dan bergerak setelah kita mengetahui informasi lebih banyak tentang mereka." Peace tersenyum malu. Meskipun dia sangat ingin membawa orang-orangnya untuk mengunjungi Jack dan yang lainnya, dia tidak bisa melakukan apapun, selain mengakui nasib buruknya untuk saat ini. Bab 974. Selena diliputi kekhawatiran malam itu, terbukti dengan kerutan di wajahnya, saat dia berbaring dengan Jack di tempat tidur. "Sayang, apakah menurutmu, keluarga Chapman akan kembali dan membuat masalah dengan kita? Bagaimanapun, keluarga Chapman jauh lebih kuat daripada keluarga Caleb. Ini adalah keluarga bangsawan kelas 2, dan keluarga bangsawan kelas 2 dari kota Swallow, jauh lebih kuat daripada keluarga bangsawan kelas 2 di kota kecil seperti Eastfield." Selena berkata dengan nada khawatir. "Itu akan tergantung pada seberapa pintar mereka. Aku tidak bisa menahannya, jika mereka cukup berani untuk membuat kita kesulitan, ketika mereka sudah mengetahui kita memiliki master yang kuat bersama kita. Jika mereka pintar, mereka tidak akan bertindak begitu gegabah seperti itu. Bagaimanapun, kita baru saja berada di kota Walet, dan kurasa mereka tidak tahu banyak tentang siapa kita, atau semacamnya." Datang jawaban acuh tak acuh dari Jack, disertai dengan tawa kecil. "Itu benar." Selena tersenyum, dan berbaring di dada Jack. Dia mengangkat kepalanya dan bertanya lagi, "Sayang, kapan kamu akan bertemu dengan ayahmu?" Untuk itu, Jack menawarkan senyum masam, "Aku akan menemuinya nanti. Aku masih menyelidiki sesuatu yang penting di sini. Sayang, sepotong sisik naga muncul di kota ini. Aku cukup tertarik, jadi, aku berencana untuk menyelidikinya secara menyeluruh." "Benarkah? Apakah menurutmu, benar-benar ada naga di dunia ini?" Selena mengerutkan kening, mendengar kata-kata Jack. "Apakah kamu yakin, itu adalah sisik naga, dan bukan sisik hewan lain?" "Sayang, ada lebih dari sekedar naga di dunia ini, dan aku yakin, kamu akan mempunyai kesempatan untuk melihat mereka di masa depan." Meyakinkan Jack sepenuh hati. "Benarkah? Aku khawatir mereka akan menakutiku di siang hari, karena itu adalah hewan mitos. Aku juga penasaran, apakah hewan itu benar-benar terlihat menyeramkan, dan apakah hewan itu memakan manusia?"
Datang jawaban Selena, meskipun dia tidak terlalu memikirkan ide seperti itu. Aku adalah naga, dan aku akan memakanmu. Sambil tertawa terbahak-bahak, Jack berbalik dan menekan Selena di bawah tubuhnya. Oh, ini sudah sangat larut malam, dan kamu masih ingin melakukannya. Warna merah membakar wajah Selena saat Jack menciumnya dalam-dalam. Pada saat ini, di rumah kediaman keluarga White di kota Jin. Patronum ke-9, Brenton White, datang kepada Lily. Bagaimana hasilnya? Apakah ada kemajuan setelah mengirim orang-orang kita untuk membunuh Jack? Sekarang, kita sudah mengetahui di mana mereka tinggal, tidak perlu banyak waktu untuk pergi ke sana dan membunuh mereka, kan? Lily bertanya dengan tidak sabar ketika dia melihat Patronum ke-9 datang. Brenton tersenyum pahit sebelum berkata, Nyonya, Jack dan yang lainnya telah meninggalkan Eastfield. Apa? Mereka sudah pergi. Lily bangkit dari tempat duduknya setelah mendengar berita yang disampaikan Brenton. Kemana mereka pergi? Apakah kamu sudah menyelidikinya? Kami masih belum mengetahuinya. Ketika orang-orangku datang ke kediaman Jack, mereka menemukan bahwa rumah itu kosong dan orang-orangnya sudah pergi. Orang-orang kita juga menemukan informasi, Jack telah menyinggung beberapa orang kuat di sana. Setelah orang-orang yang kita kirim sebelumnya terbunuh, ada orang-orang kuat dari luar negeri datang untuk mencarinya juga. Akan tetapi, mereka semua dibunuh oleh Jack. Selain itu, aku juga sudah mendengar, Jack juga menyinggung keluarga kuat dari Jin City, yaitu keluarga Lambert. Mereka diam-diam meninggalkan Eastfield karena mereka khawatir keluarga Lambert akan datang untuk menuntut balas dendam. Bab 975. Patronum ke-9 tersenyum pahit dan melaporkan temuannya kepada Lily. Mereka diam-diam meninggalkan Eastfield. Ekspresi Lily berubah menjadi tidak sedap dipandang. Apakah Jack akan berpikir untuk datang ke keluarga White setelah dia menyinggung orang-orang kuat dari kota Jin? Dia mungkin mencoba mencari perlindungan di bawah keluarga White setelah membuat marah orang-orang kuat itu. Cepat atau lambat, dia mungkin akan datang ke sini dan mencari perlindungan dari keluarga White. Kita belum mengetahui tentang hal itu, Nyonya. Yang aku dengar, mereka menyelinap keluar kota di tengah malam, dan orang-orang yang telah kita kirim belum mengetahui ke arah mana mereka pergi. Aku juga khawatir, mereka akan pergi ke keluarga White. Jika demikian, mereka mungkin akan tiba dalam 2 hari lagi. Patronum ke-9 mencemaskan kemungkinan itu. Lagi pula, dia sudah mengambil semua uang yang akan diberikan kepada Jack dan Joan, yang dimaksudkan untuk biaya hidup mereka, bahkan, dia juga sudah menerima banyak uang suap dari Lily. Keluarga Lagorio, awalnya keluarga yang tangguh, sementara tuan muda tertua mereka sangat berbakat. Semua orang yakin bahwa, tuan muda keluarga Lagorio, akan menjadi kepala keluarga White di masa depan. Oleh karena semua inilah, dia cukup berani bekerja untuk Lily. Dengan keyakinan seperti itu, Jack tidak akan memiliki kesempatan untuk kembali ke keluarga White. Dia tidak pernah menduga, perubahan situasi dan mendadak seperti ini akan terjadi. Itulah yang membuatnya cukup khawatir. Dia berpikir segera membunuh Jack dan Joan, dan akan dilakukan secara diam-diam, mengubur semua hal buruk yang telah dia lakukan selama bertahun-tahun. Sayangnya, dia tidak pernah menyangka, anak buahnya akan kembali dengan tangan kosong, serta Jack dan yang lainnya sudah meninggalkan Eastfield. Kita tidak bisa membiarkan mereka mencapai keluarga White. Lily sedikit khawatir. Dia memikirkannya dan memerintahkan, kirim lebih banyak orang-orang kita, dan tempatkan mereka di jalan utama menuju keluarga White. Bunuh Jack, Joan, dan yang lainnya, langsung di tempat. Baiklah, Nyonya. Kita tidak bisa membiarkan mereka datang ke keluarga White hidup-hidup, atau kita akan dalam masalah besar. Patronum ke-9 segera mengangguk dan bersiap untuk mengatur bawahannya, sesuai dengan instruksi Lily. Namun, Lily menghentikannya sejenak, setelah dia berjalan 2 langkah menjauh. Patronum ke-9, ingatlah, orang-orang yang kamu kirim, harus mematuhi perintahmu, dan merahasiakan semuanya. Apakah kamu mengerti? Aku mengerti, Nyonya. Patronum ke-9 membuat gerakan hormat sebelum dia pergi meninggalkan ruangan itu. Dia harus segera membuat pengaturan, atau akan sulit untuk membunuh Jack ketika dia dan yang lainnya sudah datang. Keesokan paginya, Lana datang mencari Jack. Tuan, apa yang sudah terjadi pada Fernando cukup merepotkan. Aku telah melakukan penyelidikan, tetapi tidak menemukan apapun yang berguna. Namun, aku sempat mendengar, dia dulu pernah tinggal di hotel, dan melakukan kontak dengan pasukan bawah tanah yang kuat. Tidak ada yang mengetahui apa yang terjadi selanjutnya. Ekspresi dan mata Lana menunjukkan keseriusan dan kesungguhan. Dia melakukan kontak dengan pasukan bawah tanah.
Mungkinkah sisik naga tersebut ada di tangan orang kuat di antara pasukan bawah tanah? Jack memikirkannya dan menduga, pasukan bawah tanah selalu melakukan bisnis secara rahasia. Namun, karena Fernando mengatakan itu adalah jebakan, aku yakin mereka pasti akan menghubungi kita, atau paling tidak, menemukan cara untuk menemukan kita. Lana memikirkannya dan berkata, maksudmu, kita tidak perlu terburu-buru. Benar. Kirim saja beberapa orang kita, dan tanyakan situasinya secara menyeluruh. Aku yakin pihak lain akan menghubungi kita saat kita mulai menyelidiki mereka. Tentu saja, orang-orang kita juga harus segera menyelidiki masalah ini, atau mereka tidak akan menemukan kita. Jack mengangguk dan meregangkan tubuhnya. Aku ingin melihat siapa yang begitu berani menentangku. Aku tidak takut pada siapapun di dunia ini, selain dari keluarga tertutup.